Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Riyadi dari kelas pendidikan kimia 3B dengan NIM 200807646. Di sini saya akan membacakan beberapa surat dan hadis yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Adapun tujuan pembuatan dari video kali ini yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Langsung saja simak videonya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya ayat yang pertama yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dengan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ayat yang keempat yaitu yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Yang kelima, Dia yang telah memberitahu atau mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kandungan dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yang pertama yaitu kita diperintahkan agar selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kandungan pertama yaitu memerintahkan kepada manusia bahwa dalam setiap kegiatan sebaiknya selalu menyebut dan menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini keimanan seseorang akan meningkat karena segala aktivitas yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan yang kedua yaitu kita diperintahkan oleh Allah agar selalu membiasakan diri untuk membaca. Membaca dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 ini tidak memiliki artian khusus. Kita diperintahkan untuk membaca buku ataupun yang lainnya. Namun membaca dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 ini memiliki arti yang luas, yaitu membaca keadaan sosial sekitar dan lingkungan sekitar. Agar apa? Tujuannya agar kita sebagai manusia memiliki rasa kepekaan, kepedulian dan rasa empati yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Kemudian kandungan yang ketiga dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu selalu berusaha dan tidak mudah pantang menyerah, tidak mudah menyerah. Kemudian tidak semudah yang dibayangkan ketika kita bayangkan malaikat Jibril menuntun Nabi Muhammad SAW agar bisa membaca Quran surat Al-Alaq ini. Namun Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu dan menolong hambanya yang selalu berusaha, berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah agar selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yasfa'illahu lakum wa idza qila zuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam suatu majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan dalam suatu majelis berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu arti dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian kandungan dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu yang pertama, dalam suatu majelis kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlapang dada.
atau memberikan kelapangan kepada orang lain untuk duduk di dalam suatu majelis tersebut. Dan apabila kita diperintahkan oleh panitia majelis untuk berpindah tempat, maka ikutilah apa yang dikatakan oleh panitia majelis tersebut. Kemudian kandungan dari Quran Surat Al-Mujadalah yang kedua, yaitu orang yang memberikan kelapangan kepada saudaranya di dalam suatu majelis, maka niscaya Allah akan membalas kelapangannya untuknya. Kemudian kandungan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan atau menaikkan beberapa derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya, kandungan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu ayat ini memotivasi umat-umat manusia atau orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi seseorang yang berilmu. Itulah kandungan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Berkaitan dengan pendidikan Islam yang ketiga, yaitu Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya untuk pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya apa? Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Selanjutnya, untuk kandungan dari surat At-Taubah ayat 122 ini menjelaskan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang apabila peperangan itu hanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi ada pembagian tugas dalam masyarakatnya, di mana sebagian lagi dari umat muslim itu memperdalam ilmu agama mengenai agama Islam. Tujuannya apa? Tujuannya agar ilmu agama dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang efektif sehingga umat Islam kecerdasannya bisa ditingkatkan. Namun apabila umat Islam menghadapi peperangan yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seluruh umat Islam ikut menghadapi musuhnya. Namun ketika peperangan tersebut telah selesai, maka umat Islam harus kembali ke tugas semuanya. Ayat yang keempat, yaitu surat Al-Asr ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bis-sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 3. Adapun untuk kandungan dari Quran surat Al-Asr ayat 3 ini berhubungan dengan evaluasi pendidikan Islam, yaitu jenis evaluasi terhadap orang lain. Evaluasi terhadap orang lain harus disertai dengan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajarkan yang baik dan mencegah apa yang mungkar. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat memperbaiki tindakan orang lain, bukan untuk mencari aib ataupun kelemahan orang lain. Niscaya dengan niatan ini, maka evaluasi terhadap orang lain yang berhubungan dengan pendidikan Islam itu dapat dilakukan. Itu merupakan kandungan dari Quran surat Al-Asr ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Islam yang terakhir atau yang kelima, yaitu Quran surat Al-Insyiqaq ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fasawfa yuhasibu hisaban yasira, yang artinya maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Adapun kandungannya dari Quran surat Al-Insyiqaq ayat 8, yaitu ayat ini berhubungan dengan pendidikan Islam mengenai bab evaluasi pendidikan Islam. Adapun hal yang terkait dengan ayat ini yaitu mengenai syarat-syarat dalam melakukan evaluasi pendidikan Islam, yang mana syarat evaluasi secara umum kita ketahui terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu validity, yang kedua reliable, dan yang ketiga efisien. Ayat ini berhubungan dengan syarat evaluasi pendidikan Islam yang ketiga, yaitu efisiensi.
Efisiensi adalah tes yang mudah dalam administrasi, penilaian, dan interpretasinya. Kata mudah di atas, kata mudah dalam tes efisiensi ini berhubungan dengan kandungan Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 8, yang mana bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat manusia untuk memberikan pengevaluasian kepada seorang dengan pengevaluasian yang mudah. Adapun itu kandungan dari Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 8. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai hadis-hadis yang berhubungan dengan pendidikan Islam. Hadis yang pertama yaitu yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang sudah tidak asing lagi tentunya, yang berbunyi thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Sudah jelas dari arti hadis tersebut kandungannya bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Maka dari itu kita sebagai umat muslim haruslah bertanggung jawab agar kita terus mencari ilmu dan memperdalam ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Kemudian untuk hadis yang kedua yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu hadis dari riwayat Muslim yang berbunyi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Dalam arti hadis ini sudah jelas bahwa kandungannya Allah akan menjamin bagi para penuntut ilmu bahwa jaminan orang-orang yang menuntut ilmu adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang ketiga yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu hadis dari riwayat Bukhari yang berbunyi kunu rabbanina ulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqallu ar-rabbani alladhi yurabbi an-nasa bizighari ilmi qabla al-kibari. Yang artinya apa? Dalam hadis ini menyebutkan bahwa jadilah pendidik yang menyantun, ahli fiqih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit demi sedikit, namun lama-lama akan menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini berkaitan dengan menjadi pendidik yang baik, bahwa disebutkan kandungan hadis ini intinya seorang pendidik itu harus penyantun, ahli fikih dan ulama. Kemudian bisa disebut pendidik apabila seseorang manusia atau seorang muslim yang memberikan ilmunya sedikit-sedikit kepada orang lain, namun lama-lama akan menjadi banyak. Itulah bisa disebut sebagai seorang pendidik. Itu merupakan kandungan dan arti dari hadis riwayat Bukhari mengenai menjadi pendidik yang baik. Hadis yang keempat yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu hadis dari riwayat Al-Zailani yang berbunyi an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-alimu yang taqifu bi ilmihi khairun min alfi abid, rawahu Zailani. Yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut bagi orang lain akan lebih baik dari 1000 orang yang melakukan ibadah atau ahli ibadah. Hadis riwayat Az-Zailani. Dari arti hadis tersebut sudah jelas bahwa orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. 1000 orang yang melakukan ibadah itu kalah dengan orang yang membagikan ilmunya kepada orang lain. Atau dalam artian besar, atau bisa ditarik kesimpulan bahwa seorang pendidik itu lebih baik daripada ahli ibadah atau 1000 orang yang melakukan ibadah. Saking istimewanya itu seorang pendidik. Itu merupakan kandungan dari hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zailani. Oke, hadis yang terakhir atau hadis yang kelima yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu hadis dari riwayat At-Tabrani yang berbunyi
ta'allamu ilmah wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqara wa tawadda'u liman tata'allamuna minhu, yang artinya belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah kepada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari arti hadis tersebut sudah jelas bahwa kandungan dari hadis ini, Nabi Muhammad memerintahkan kita agar selalu menghormati guru. Walaupun kita sukses apapun, sepintar apapun, namun kita tetap harus menghormati guru tersebut. Kita harus tetap bersikap rendah hati kepada orang yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Itulah kandungan dari hadis riwayat At-Tabrani. Video kali ini, apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.